Halo geng, ketemu lagi dengan saya Ilham di Ilham Hobbies Channel. Oke, hari ini kita membahas lagi tentang apa itu tembak reaksi, dan ini fokuskan untuk perlengkapan tembak reaksi itu apa aja. Tapi sebelumnya jangan lupa like, comment, subscribe, and share video ini supaya video ini berkembang dan bermanfaat buat kita semua, terutama khusus untuk shooter-shooter pemula yang mau memulai tembak reaksi. Oke, hari ini saya membahas tentang perlengkapan apa aja yang diperlukan untuk shooter ya pemula, supaya bisa berolahraga dengan maksimal. Nah, tapi sebelumnya jangan berpikir wah saya harus beli unit dulu, beli perlengkapannya ini itu, jangan berpikir. Tapi intinya dari video saya sebelumnya tadi, datanglah ke Perbakin atau ke komunitas-komunitas, tanyakan apa aja yang persiapkan perlunya apa aja, yang disiapkan tuh apa aja ya. Mungkin kalian bisa sebelum punya unit kalian pinjam dulu bagaimana merasakan, terus nanti ada kategorinya, ada jenis unit apa yang harus dibeli. Nah, oke, sebelumnya kenapa dari awal saya bilang unit. Jadi di tembak reaksi, khususnya di airsoft ataupun di AIPSC, kita menyebut senjata atau pistol atau handgun kita sebut dengan unit ya, itu namanya unit. Makanya dari awal saya jelaskan unit. Saya tidak terbiasa dengan bahasa senjata ataupun pistol. Jadi teman-teman untuk khususnya di airsoft, untuk selanjutnya video-video saya mungkin akan mengerti kenapa diperuntukkan untuk unit ya. Nah, seperti itu. Nah, baik teman-teman, di sini ada beberapa perlengkapan yang harus disiapkan untuk para shooter pemula ya. Yang pertama otomatis kan kita harus punya unitnya dulu ya. Oke, seperti ini unitnya ya. Ini handgun high kappa black TM standar ya. Nah, ini kategorinya kenapa saya bilang standar, karena di divisi pertandingan di tembak reaksi itu ada berapa divisi yang dipertandingkan. Yang pertama khusus di AA ya, yang pertama itu divisi standar ya, standar seperti ini. Yang kedua itu ada divisi production, ada divisi open ya, yang lagi digandrungi juga untuk para teman-teman yang bermain sukir atau perang-perangan. Itu divisi rifle sekarang sudah mulai di pertandingan di AIPSC. Nah, jadi apa bedanya setiap divisi? Oke, yang jelas dari pistol, dari unit juga berbeda ya. Nah, saya bahas hari ini tentang divisi standar. Ini divisi standar ya, ini unit yang saya selalu bawa di pertandingan ya. Nah, khususnya untuk AIPSC atau tembak reaksi airsoft gun, kita harus menggunakan tips orange. Nah, kenapa harus tips orange? Nah, ini yang menandakan, itu yang membedakan dengan real armnya, tentang senjata aslinya ya. Kenapa tips orange ini? Nah, kita sepakat untuk seluruh airsofter Indonesia menggunakan tips orange. Nah, ini dia wajib untuk airsofter ya, baik pun itu AIPSC atau main wargame dan segala macam, kita harus menggunakan tips orange. Oke. Nah, berikutnya yaitu dia harus menggunakan ini. Nah, di video saya sebelumnya tentang ammo atau peluru. Nah, ini ada pelurunya yaitu bullet ball ya, BB, kita biasa sebut BB. Ini terbuat dari plastik keramik ya. Nah, untuk BB seperti ini ya. Nah, bedanya apa tadi? Ya, untuk airsoft dengan airgun, airsoft gun dengan airgun ya, bedanya ada peluru ini ya. Nah, ada peluru ini ya, pelurunya. Oke. Nah, untuk berat itu dari 0,2, 0,25, 0,28 sampai 0,3 itu tersedia beratnya seperti itu. Oke. Nah, berikutnya yang disiapkan yaitu kacamata.
sebenarnya tadi yang dibahas di video sebelumnya itu safety first, ya ini kacamata. Nah, jadi sebelum ke lapangan tembak kalian harus mempersiapkan kacamata dulu ya, ini yang paling utama ya, kacamata ini karena takutnya nanti ada pantulan dari peluru dari BB tadi memantul ke kita, nah, mata safety-nya. Oke, nah berikut setelah safety ini kita butuh apa? Pakaian. Nah, kenapa saya di sini menggunakan pakaian yang dimasukkan ke dalam? Karena nanti ini berhubungan dengan cara bagaimana kita meletakkan unitnya. Nah, untuk unit nanti diletakkan di mana? Ini namanya ini. Ya, ini namanya rig set ya. Rig set. Ini terdiri dari holster ya, ini holster dan ini max pouch. Nah, ini max pouch. Oke. Nah, cara memakainya ya seperti ini. Nah, tapi di dalam rig set ini ada inner belt. Nah, inner belt ini wajib ya masuk ke dalam. Nah, ini ada biasanya kita bilang taliban, tempat taliban ya, tempat belt atau sabuk yang harus masuk minimal 3 ya, 3 untuk masuk. Nah, ini syaratnya ya, termasuk udah di roll di AIPC. Nah, cara menggunakannya seperti ini. Nah, ini kenapa tergantung dari tipe masing-masing ya. Ada nah ini. Nah, untuk belt ya, rig set ini holster harus sejajar dengan garis lurus celana ya, garis lurus celana. Dan untuk posisinya ya, ini di pinggang ya, di pinggang. Oke, di pinggang. Nah, untuk kelas standar, untuk max pouch-nya ya, max pouch-nya tidak boleh melebihi dari tulang pinggul ya. Nah, itu max pouch-nya. Boleh 4, 3 terserah ya. Oke, ini saya coba mengaplikasikan. Oke. Nah, seperti ini. Nah, seperti ini aplikasikannya. Jadi sebelum kita masuk ke arena pertandingan atau di stage, kita harus menggunakan perlengkapan seperti ini ya. Oh, lagi satu, sepatu ya. Ini tidak bisa dilihat, jelas sepatu lah ya. Sepatu bisa, asal jangan kondisinya jangan sampai licin dan segala macam. Kita harus menggunakan sepatu, tidak boleh pakai sendal ya. Pertama, safety ya, kita ingat safety. Oke. Nah, setelah itu ini adalah perlengkapannya. Nah, untuk jenis pelontar, kalau saya bilang jenis pelontar ya, di airsoft itu ada berapa jenis ya, itu udah divisinya airsoftnya. Tapi yang lebih utama itu adalah BB, itu yang membedakan airsoft dengan airgun. Nah, jadi kalau airsoft itu ada yang spring, itu ada yang spring, istilahnya kokang tembak, kokang tembak, kokang tembak. Nah, itu spring ya. Terus kita ada yang CO2 ya, ada tabung kecil gitu CO2 dimasukkan di magazin seperti ini. Nah, itu CO2 masukkan. Nah, kalau kita menggunakan green gas, jadi menggunakan green gas, jadi seperti ini green gas, jadi ini kita masukkan gasnya ke sini. Oke, mungkin gitu aja teman-teman. Nanti kalau ada pertanyaan lagi silahkan komen aja di bawah video ini. Dan semoga ini bermanfaat buat kita semua, bagaimana apa aja yang perlengkapannya. Nah, untuk keperluan-keperluan ini gimana cara mendapatkannya, nanti silahkan di komen dan saya juga akan membahas lagi di video berikutnya. Oke, tapi sebelumnya jangan lupa like, subscribe, share, komen video ini ya, video ini berkembang dan bermanfaat buat kita semua, terutama khusus. Oke, geng, sampai jumpa di video berikutnya.